Halo, jumpa lagi di Belajar Animasi Blender. Pada tutorial kali ini saya akan menerangkan tentang interface atau tampilan pada Blender. Sebenarnya tutorial kali ini tentunya akan membosankan karena kita tidak membuat apa-apa. Jadi misalnya Anda tidak ingin melihatnya, tidak masalah. Ini tutorial kali ini tidak penting-penting banget, jadi bisa lanjut ke tutorial yang lainnya saja. Tapi ada pentingnya juga kalau kita tahu tentang fungsi dari panel-panel yang ada di Blender. Oke, saya mulai. Jadi pada tutorial kali ini saya jelaskan tentang layout interface pada settingan jika kita membuka general. Nanti kalau kita membuka animasi atau sculpting, visual effect atau video editing nanti berbeda, tapi pada intinya hampir sama. Saya klik general ya. Tampilannya seperti ini. Yang pertama adalah panel yang paling atas sendiri ini. Di sini untuk file, edit, render seperti software yang lainnya. Jadi kalau file tempatnya untuk membuat file baru atau membuka file yang sudah ada, kita melakukan save juga ada di sini. Link, import dan export, external data, clean up, lain-lain ada di sini. Edit, di sini ada undo, redo, dan juga biasanya yang sering diakses adalah preferences. Render di sini sekarang, kalau dulu di properti, di panel properti, sekarang tidak ada tombol untuk render. Jadi rendernya di sini, atau kita tekan F12. Kalau render animasi, Ctrl F12. Render audio juga di sini. Window ini untuk membagi, misalnya membuka window baru ada di sini. Seperti ini. Oke, saya jelaskan yang pertama saat kita membuka Blender, yang pertama adalah settingan layout. Di sini ada seperti ini. Jadi untuk kebutuhan dasar kita membuat sebuah file baru, standarnya seperti ini. Ini bidang kerja kita, viewport. Sedangkan di sini ada outliner. Outliner adalah daftar objek yang ada di scene kita ini. Dan di bawahnya ada properti. Di sini ada untuk pengaturan render, resolusi, terus juga material, lighting, modifier dan lain-lain ada di sini. Ini wordnya juga ada di sini. Tekstur juga ada di sini. Sedangkan di bawah ini adalah timeline untuk menunjukkan animasi. Kita berada di frame berapa di sini. Ini tombol untuk play, untuk memainkan animasi. Seperti ini tampilan layout. Sedangkan untuk modeling sendiri juga ada, sekarang dibagi. Jadi untuk kebutuhan modeling ini lebih simpel. Jadi yang membedakan di sini tidak ada menu untuk playnya yang tadi ada ya. Jadi cuma 3D viewport, outliner sama property. Sedangkan untuk kebutuhan kebutuhan animasi ngeplay dihilangkan di mode modeling, dan toolbar di samping dimunculkan icon-icon atau menu untuk kebutuhan modeling. Selain modeling menggunakan polygon seperti ini, juga disediakan layout untuk sculpting. Untuk sculpting lebih hampir sama juga, cuma yang dimunculkan sculpt dan juga grid yang ada di tampilan ini dihilangkan.
Sebenarnya kita juga bisa di modeling ini kita hilangkan, ada pengaturannya di sini sebenarnya. Kalau kita di modeling kita tekan N atau ini tanda panah ini. Di sini ada view-nya, ini kita bisa hilangkan view-nya untuk mana ya? Kok sekarang tidak ada ya pengaturan untuk menghilangkan ini. Tool, oh di option ini. Bukan workspace. Sekarang di mana ya? Kok menghilang? Oh, di sini. Di option sini. Oh, sudah berubah ya. Oh, kurang tahu hilang di mana sekarang untuk pengaturan menghilangkan ini. Oke, itu untuk sculpting jadi lebih bersih, kelihatan fokus di modelingnya, tidak ada sumbu EGZ-nya, grid-nya tidak ada, lebih bersih. Ini enak untuk modeling menggunakan sculpt. Selanjutnya adalah tampilan UV editing. Ya seperti ini. Jadi ini tampilan 2 dimensinya, terus 3 dimensinya, terus di samping kiri ini adalah vertex-vertex yang dimappingkan ke dalam 2 dimensi. Jadi ini untuk keperluan texturing. Layout selanjutnya adalah texture paint. Di texture paint ada di sini UV image editor. Terus di sini ada 3D viewport untuk kita mengerjakan painting tekstur. Jadi kita mengkombinasikan tekstur dengan menggunakan paintbrush. Jadi bisa diwarnai seperti ini dengan menggunakan tekstur yang kita inginkan. Hasilnya bisa ditampilkan di sini 2 dimensinya. Kita juga bisa mengedit di sini juga. Terus di sini ada 3D viewport, outliner. Terus di sini ada panel property. Terus selanjutnya adalah layout untuk shading. Untuk shading di sini ada folder-folder di sini. Panel untuk melihat folder-folder dan juga file-file yang kita punyai di drive. Jadi kita bisa mengakses library image PNG atau movie yang ada di sini, terus kita masukkan untuk kita jadikan material. Terus di sini 3D viewportnya seperti ini dengan background HDRI ini, HDRI image, sehingga shading kita bisa seperti terkena cahaya lingkungan, sehingga warna material kita bisa disimulasikan dengan baik, sehingga kita bisa membayangkan, bisa melihat material kita hasil akhirnya nanti seperti apa. Terus di bawah ada node editor, ini untuk menyusun komponen-komponen yang akan kita masukkan sebagai material pada objek kita. Terus di sini ada outliner dan juga panel property. Sedangkan untuk layout animasi di sini ada 3D viewport dengan view pada view kamera untuk melihat hasil akhirnya animasi yang kita buat di 3D viewport di sini. Hasil akhirnya yang terekam di kamera seperti apa bisa kita pantau di sini. Di bawahnya ada dropsheet, panel untuk kita melihat keyframe yang kita masukkan pada animasi pada objek yang kita animasikan ya. Jadi di sini kita bisa mengatur keyframe-nya. Terus di sini ada outliner dan panel property. Untuk panel rendering tampilannya sederhana seperti ini. Untuk melihat hasil
renderannya secara luas. Terus di sini ada pengaturan timeline untuk memantau frame berapa yang akan kita render di sini. Terus ini panel properti. Sedangkan untuk pengolahan lebih lanjut hasil rendering kita bisa masuk di compositing. Di sini ada node editor. Di bawahnya ada dupsheet. Untuk menganimasikan node-nya kita bisa animasikan. Jadi bisa efek yang kita masukkan kepada hasil render kita bisa kita animasikan dengan mengontrol di node editor ini. Terus ada outliner sama panel property. Selanjutnya scripting. Untuk scripting ada 3D viewport, konsol untuk mengecek perintah-perintah di Python. Di bawahnya ada untuk debugnya. Dan di tengah ini text editor untuk kita mengetikkan, membuat coding. Jadi misalnya ingin membuat add-on bisa kita ketik di sini, terus langsung kita tes pada objek atau pada 3D viewport. Terus ada outliner, ini juga outliner juga, dan juga panel property. Itu untuk semua settingan default yang dibuatkan oleh tim Blender sesuai dengan kebutuhan pekerjaan kita secara spesifik ya, untuk membuat sebuah animasi atau modeling dan juga lain-lain. Selanjutnya adalah kita bisa membuat layout kita sendiri. Caranya adalah dengan menekan plus ini, add workspace, tapi dengan berdasarkan ini ya, layout yang sudah ada. Misalnya modeling gini ya, saya tambah plus, oh enggak ya, kita bisa milih ya, ini milih berdasarkan workspace yang sudah ada, atau duplikat current, atau dari kebutuhan dari 2D animasi, sculpting, visual effect, video editing, atau duplikat yang saat ini ada. Oke, jadi namanya modeling 001. Ini bisa diganti nggak? Bisa harusnya. Oh ya, diklik 2 kali kita kasih nama ya. Misalnya saya kasih nama full screen. Oke, saya butuh untuk modeling kayak sculpting gitu, cuma full. Jadi tidak perlu ada outliner, tidak perlu ada ininya properti, jadi cuma tampilan 3D viewport. Nanti tapi ini sekarang saya jelaskan, kita bisa mengedit tampilan ini, bisa memperbesar, memperkecil area dari panel kita. Jadi dengan mengarahkan kursor pada garis maka akan muncul tanda seperti ini. Setelah itu kita bisa menggeser supaya tampilannya besarnya bisa kita atur. Yang pertama adalah saya jelaskan ini, kita bisa membagi tampilan viewport kita. Caranya sama, kita arahkan pada garis. Misalnya membagi secara horizontal atas bawah ya, kita arahkan ke sini, lalu klik kanan, ada keterangannya vertical split atau horizontal split. Lalu saya klik misalnya horizontal split, maka tampilan kita menjadi 2.
Misalnya yang bawah ini saya bagi lagi, misalnya ini jadi 4, vertical split. Vertical split lagi, misalnya ini untuk tampilan tampak depan, ini tampak samping, ini tampak depan aja, ini tampak atas, ini tampak samping, sedangkan ini untuk viewportnya. Untuk menghilangkan toolnya ini kita bisa tekan T, toolnya hilang. Kalau ini N, oh sudah hilang kan. T, ini seharusnya dihilangkan aja, nanti dulu. Terus saya jelaskan untuk menggabungkan panel ini, bisa kita klik kanan, join area, seperti ini. Ini mungkin kita perlu modifier seperti itu. Jadi tampilan bisa kita kita edit, kita split, kita bagi, setelah itu kita gabungkan, bisa. Selain itu, selain kita bisa membuat layout sendiri, oh ya, untuk membuat layout kan kadang kita untuk panelnya kita perlu ini panelnya jadi panel properti atau panel apa gitu ya. Caranya adalah dengan mengklik di tombol yang kiri atas ini di setiap panelnya ini ya. Ini kalau kita klik, ini ada pilihan panelnya yang dimunculkan apa. Jadi ini 3D viewport, bisa kita ganti jadi image, bisa kita ganti panelnya jadi UV editor, atau bisa jadi untuk shader, sesuaikan dengan kebutuhan yang kita inginkan. Kalau sudah settingan ini ada, ini biasanya harusnya sih nge-save sendiri ya. Ini bisa di-save enggak? Harusnya sih sudah nge-save sendiri nih. Atau kalau lebih meyakinkan, masuk edit, kita bisa. Jadi jika kita tidak menyukai atau ada kesalahan, kita ingin menghapus layout yang kita bikin, tinggal kita klik kanan di sini, nanti ada delete-nya. Itu untuk pembuatan layout baru ya. Selanjutnya saya mau menjelaskan tentang ini. Kita juga bisa mengatur tampilan Blender kita sesuai dengan selera kita. Misalnya background panelnya atau fontnya bisa kita atur sehingga sesuai dengan selera kita. Jadi kita customize. Caranya dengan masuk ke edit mode, terus kita masuk ke preferences. Di sini ada themes. Ya, temanya ini kita bisa atur ya. Teksnya, fontnya pakai apa bisa kita atur. Besarnya, besar fontnya bisa kita atur. Terus user interface-nya misalnya di sini reguler, kita bisa atur. Jadi tampilan ininya berubah. Untuk kotaknya tadi, teksnya warnanya bisa dirubah misalnya. Selected ya ini. Yang teks ini teksnya. Oh ya, teksnya ini ikonnya ya, seperti itu. Di tool itu mana ya? Tool itu ini, toolbar ini ya.
Oke, toolnya misalnya kita ganti biru. Mana yang berubah? Kayak ini. Jadi temanya kita bisa atur, atau kita menggunakan preset yang sudah disediakan, misalnya seperti Blender yang lama, jadi lebih terang, atau seperti software Modo atau XSI, ini software lama seperti ini. Ya, bisa pilih atau kita ubah-ubah sesuai dengan selera kita. Banyak sekali yang bisa diatur. Jadi Blender sangat sangat fleksibel, bisa kita customize sesuai dengan keinginan kita. Saya rasa seperti itu tentang interface. Jadi semoga bermanfaat. Terima kasih, sekian tutorial dari saya. Sampai ketemu di tutorial-tutorial berikutnya.